Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul A Bittersweet Life 2005. Film ini menceritakan kisah seorang pria bernama Sunwo. Sunwo adalah anggota dari sebuah kelompok gangster besar. Hingga suatu ketika, ia tak mematuhi sebuah tugas yang diberikan dari bosnya itu. Lantas, tugas apakah yang diberikannya? Lalu, apakah yang akan terjadi kepada Sunwo selanjutnya? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sunwo. Namun tak lama seorang pelayan datang untuk memberitahukannya bahwa terdapat sebuah masalah yang harus diatasi oleh Sunwo. Dengan pakaian rapi seperti itu, Sunwo adalah seorang anggota gangster yang berkedudukan paling tinggi dan setia, yang dimana gangster besar tersebut dipimpin oleh Kang. Selain menjadi tangan kanan Kang, ia juga ditugaskan untuk menjaga keamanan dari sebuah hotel yang dimiliki oleh Kang. Masalah yang harus diatasi Sunwo ternyata adalah untuk mengatasi orang-orang yang terlalu lama berada di hotel tersebut. Sunwo sudah memperingatkan mereka untuk pergi dari hotel tersebut karena sudah waktunya mereka untuk check out. Akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan perintah Sunwo, lantas ia menghajar mereka habis-habisan hingga babak telur. Suatu hari, bos besar Kang bersama Sunwo tengah membicarakan perkembangan bisnis mereka, serta ketegangan saingan bisnis Kang dengan gangster lain bernama Beck. Dan ternyata, kemarin Sunwo sempat menghajar anak buah Beck karena terlalu lama berada di hotel tersebut. Namun hal itu bukanlah tujuan utama Kang mengajak Sunwo untuk berbicara, karena terdapat hal lain yang lebih penting untuk dibicarakan kepada Sunwo. Hal penting itu ternyata Kang mengungkapkan bahwa ia telah memiliki pacar simpanan bernama Heso. Kang sangat mencintai Heso, sehingga ia menaruh kekhawatiran jika Heso bertemu pria lain atau berpaling darinya. Maka dari itu, Kang menugaskan Sunwo untuk menjaga Heso dan mengawasinya, sementara dirinya akan pergi dalam perjalanan bisnis yang mengharuskannya untuk keluar kota selama 3 hari. Kang berpesan kepada Sunwo, jika sesuatu terjadi kepada Heso atau Heso berselingkuh di belakangnya, Sunwo harus segera cepat menghubungi Kang, agar ia sendiri yang akan menyelesaikannya. Sebelum pergi, Kang memberikan nomor telepon dan alamat Heso kepada Sunwo. Setelah diberikan tugas bos besar, Sunwo dengan segera pergi ke rumah Heso. Sesampainya di rumah Heso, terlihat Heso adalah seorang wanita cantik dan lebih muda dari Kang. Lalu Sunwo menyampaikan sebuah hadiah lampu tidur yang diberikan Kang untuk Heso. Wah, 진짜 유치하게 생겼다. Dan setelah itu, Sunwo menjelaskan bahwa tujuannya menemui Heso karena telah diperintahkan Kang untuk menjaganya. Namun setelah mendengar hal tersebut, sepertinya Heso tidak begitu menyukainya. Setelah pertemuan itu, Sunwo terus memperhatikan aktivitas Heso dan menjaga jarak aman untuk mengawasinya. Hingga suatu ketika, Heso menghubungi Sunwo untuk menemaninya makan di suatu tempat, serta mengajaknya jalan-jalan. Alhasil mereka pun saling berbicara satu sama lain. Di saat Heso tengah mengikuti pertunjukan musik, senantiasa Sunwo menunggu dan menemaninya. Terlintas sesaat ketika Heso sedang bermain musik, Sunwo yang memperhatikan, diam-diam ia mulai terpesona oleh kecantikan Heso. Sekilas dari kehidupan pribadinya yang kesepian, hal itu menjadi wajar bagi Sunwo. Karena anak buah Beck sempat dipukuli Sunwo, lantas Beck beberapa kali mencoba menghubungi Sunwo untuk mempertanggungjawabkan. Namun Sunwo tidak pernah menanggapi permintaan dari Beck melalui telepon. Lantas ia mengatakan kepada Beck jika ingin berurusan dengan dirinya, datanglah langsung untuk menemuinya. Selama Sunwo mengawasi Heso, dirinya yang masih menganggap hal itu wajar dan berpikir pria itu hanya sebatas teman, masih membiarkan Heso bertemu dengan teman prianya dan tidak melaporkannya kepada Kang. Namun batas kesabarannya sudah habis ketika Heso sudah keterlaluan telah membiarkan teman prianya itu menginap di rumahnya.
Lantas Sunwo datang ke rumah Heso untuk memukuli pria tersebut dan bersiap untuk melaporkan mereka berdua kepada Kang. Namun Sunwo berubah pikiran karena merasa kasihan terhadap Heso. Sunwo mengurungkan niatnya dan memberikan kesempatan terhadap mereka berdua dengan syarat mereka berdua tidak boleh bertemu kembali satu sama lain. Dari simpatinya itu, tidak membuat Heso berterima kasih kepada Sunwo yang telah menyelamatkan hidupnya. Lantas sebaliknya Heso malah membenci Sunwo dan memintanya untuk pergi. Dari kejadian inilah yang akan membuat hidup Sunwo berubah. Cewek gak ada akhlak. Setelah pulang dan kembali ke apartemen, seorang pria anak buah dari Baek datang menghampiri Sunwo untuk memperingati Sunwo dan memerintahkannya agar Sunwo mengatakan kepadanya untuk meminta maaf telah memukuli anak buah dari Baek. Sunwo yang tidak memperdulikannya, lantas ia menolak dan meminta pria itu untuk pergi dari hadapannya. Sebelum istirahat untuk tidur, Sunwo merasa gelisah memikirkan kejadian atas apa yang dilakukannya itu karena telah membiarkan perselingkuhan Heso. Sementara jika Kang mengetahui hal tersebut, itu akan membuat Kang kecewa terhadap dirinya. Tak lama hal yang tidak diinginkan Sunwo terjadi karena Sunwo mengabaikan peringatan itu dan tidak memperdulikannya. Lantas anak buah Baek datang dan menyusup ke apartemennya, tak lain untuk memukuli Sunwo dan menculiknya. Di suatu tempat, mereka mengikat Sunwo dan segera akan menewaskannya. Tapi sebelum mereka bisa menewaskannya, Kang menyelamatkannya dan mengambil alih untuk menangani Sunwo. Baek yang menyetujuinya menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan dan melemparkannya di suatu tempat. Di tempat itu terdapat anak buah Kang Somai yang sudah menanti. Dengan hujan yang begitu deras, Kang berbicara dengan Sunwo melalui telepon. Pada akhirnya, Kang mengetahui bahwa Heso telah berselingkuh dan Sunwo tidak melaporkan kejadian itu. Dari kesalahan Sunwo atas tugas yang diberikannya, Kang menanyakan apa motif dari Sunwo sampai ia tidak mau melaporkan kejadian itu kepada dirinya. Namun Sunwo tidak mengakui alasan sebenarnya dan menolak untuk menjawab. Alhasil Kang memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Sunwo. Anak buah Kang Bajigur melukai tangan Sunwo dengan kunci. Lalu setelah itu mereka mengubur Sunwo hidup-hidup. Akan tetapi Sunwo berhasil bertahan dan selamat. Selama penderitaan dan siksaan yang dialami oleh Sunwo, pada akhirnya Kang memberikan kesempatan kepada Sunwo untuk memperbaiki kesalahannya. Anak buah Kang memberikan telepon kepadanya agar Sunwo segera menghubungi Kang untuk meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Namun hal itu tidak menghilangkan kebencian Sunwo terhadap Kang setelah apa yang Kang perbuat terhadap dirinya. Alhasil Sunwo hanya berpura-pura menelpon Kang. Setelah itu Sunwo dengan cepat menghajar anak buah Kang dan mengambil kesempatan itu untuk memberontak, sehingga Sunwo berhasil melarikan diri. Di dalam benak hati yang paling dalam, Sunwo bersumpah akan membalaskan dendamnya terhadap Kang beserta anak buahnya. Setelah berhenti dari pekerjaannya itu dan menjadi mantan kepercayaan bos gangster besar, Sunwo menyembunyikan keberadaannya untuk mengamankan dirinya sejenak serta akan menyusun rencana untuk melakukan balas budi. Balas dendam. Sebelum pembalasan dendam, Sunwo sempat memberikan sebuah hadiah perpisahan kepada Heso. Hadiah tersebut adalah hadiah yang sama seperti hadiah yang diberikan oleh Kang, yaitu sebuah lampu tidur. Kemudian Sunwo mencoba membeli senjata dari seorang pedagang senjata. Akan tetapi tak semudah untuk bisa membeli senjata dari pedagang tersebut. Sunwo harus memiliki seseorang yang bisa menjamin dirinya, seperti para gangster atau orang penting lainnya, agar pedagang itu mau menjual senjatanya kepada Sunwo. Namun kesepakatan mereka tidak berjalan dengan lancar, karena pedagang senjata itu baru saja mengetahui bahwa Sunwo sudah tidak lagi bekerja untuk Kang. Hal itu menjadi masalah karena Sunwo sebelumnya telah menjamin dirinya sebagai pesuruh Kang untuk bisa membeli senjata dari pedagang itu. Tidak mau membuang waktu, akhirnya Sunwo terpaksa menewaskan mereka semua. Namun tindakan Sunwo yang menewaskan pedagang senjata itu menimbulkan dendam dengan saudara dari salah satu pedagang senjata tersebut.
Setelah mendapatkan cukup senjata, Sunwoo akan membalaskan dendamnya terlebih dahulu kepada Baek, karena perbuatan Baek jugalah yang telah membuat Sunwoo seperti ini. Lantas ia bergegas pergi ke kediaman salah satu anak buah Baek, memaksa anak buah Baek untuk menelpon bosnya, agar Baek mau pergi ke tempat arena ice skating yang sudah Sunwoo rencanakan sebelumnya. Ketika Baek sudah berada di tempat itu, dengan terkejut, ia melihat Sunwoo datang menghampirinya. Namun dengan licik, ketika Sunwoo lengah, Baek berhasil melukai Sunwoo di bagian sisi tubuhnya. Melihat Sunwoo yang terluka, dengan senang Baek terus mengejeknya, tanpa mengetahui bahwa Sunwoo sudah menyiapkan senjata di dalam tasnya. Alhasil Baek tewas setelah diberikan beberapa tembakan peluru oleh Sunwoo. Meskipun Sunwoo terluka, tanpa gentar selanjutnya ia akan langsung segera bergegas pergi untuk menewaskan mantan bosnya itu si Kang Chilok. Tibalah Sunwoo di Hotel Kang. Satu persatu Sunwoo menewaskan penjaga agar bisa masuk ke tempat itu supaya bisa bertemu Kang. Tak hanya itu, ia juga menewaskan sahabat baiknya sesama gangster selama ia bekerja dengan Kang. Setelah berhasil membereskan penjaga, pada akhirnya Sunwoo kembali bertatapan muka dengan mantan bosnya itu. Ia mengungkapkan kekecewaan terhadap Kang selama 7 tahun mengabdi kepadanya. Mengapa Kang memperlakukannya seperti itu hanya karena hal sepele? Kini hidup Sunwoo telah berakhir seperti ini. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Tahu aku cinta ini asik-asik ajos. Kang yang menyadari Sunwoo telah jatuh cinta kepada Haeseo, lantas ia hanya mengatakan kepada Sunwoo apakah yang telah merasukinya. Apakah Sunwoo rela melakukan ini hanya karena Haeseo? NANI? Omae wa mou shindeiru. Pada akhirnya, Sunwoo memberikan tembakan satu peluru yang membuat Kang tewas. Setelah Kang tewas, semua itu belum berakhir. Dari anak buah Baek yang tersisa, mereka membuntuti Sunwoo dan tiba untuk membalaskan dendam atas kematian bosnya itu. Akhirnya terjadilah baku tembak antara Sunwoo dan anak buah Baek. Beberapa di antara mereka berhasil ditumbangkan oleh Sunwoo, namun tak lama muncullah saudara dari pedagang senjata membereskan semua anak Baek yang tersisa. Di akhir hayatnya itu, Sunwoo mengenang ketika saat menonton pertunjukan musik Haeseo, dan disitulah satu-satunya waktu di mana Sunwoo terlihat tersenyum. Pada akhirnya, saudara pedagang senjata itu memberikan hadiah satu peluru yang membuat Sunwoo tewas. Di akhir film ini diperlihatkan kejadian sebelumnya. Ketika Sunwoo melihat bayangannya sendiri di kaca, ia menyadari bahwa ia menjalani hidup sendiri dan kesepian. Lantas ia mulai menghibur diri dengan bayangannya di kaca. Tampak Sunwoo sangat bahagia. Film pun selesai. Sebagian dari kita pasti pernah mengenal dengan namanya cinta. Terkadang cinta juga tak hanya membuat bahagia saja, melainkan membuat masalah. Seperti halnya Sunwoo, yang seorang gangster setia dan patuh terhadap bosnya. Meskipun ia seorang gangster, ternyata dari kehidupannya, Sunwoo merasa sendiri dan kesepian. Maka dari itu, Sunwoo yang terpesona melihat kecantikan Haeseo mulai merasakan cinta. Meskipun itu hanya cinta sesaat, hal itu sangat berarti dalam hidupnya, walaupun dia harus menerima resiko akibat cinta sesaatnya itu. Ia tidak menyesali, dan justru cinta sesaat itulah yang membuatnya bisa tersenyum untuk pertama kali. Itulah alur cerita film A Bittersweet Life. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!